Ini enggak, saya lihat dulu. Kita kemarin membahas sampai ke ada tentang domain. Jadi dari kemarin kita terakhir ya, sebelum mati lampu, ada domain kehidupan itu, yaitu domain bakteria, archaea, dan eukarya. Nah, dari masing-masing domain ini, bakteria itu adalah satu kingdom, hanya ada satu kingdom yang namanya kingdomnya itu adalah bakteria, dan satu kingdom dari archaea, yaitu archaea. Eukarya ini adalah domain terbesar dengan memiliki 4 kingdom, yaitu ada protista, ada plante, ada fungi, dan ada animalia. Nah, jadi kenapa di sini disebut dengan tradisional? Ini ada 5 kingdom. Ada 6 kingdom. Akan tetapi dulu sebelum ditemukannya sebelum dianalisis secara molekular, bakteria dan archaea itu masih menjadi satu kingdom tersendiri yang bernama Monera. Sehingga bakteria dan archaea itu masuk Monera, protista, plante, fungi, animalia itu masuk sebagai eukarya. Ya. Nah, jadi untuk sekarang yang kita kenal itu adalah yang 6 kingdom. Ada 6 kingdom. Bakteria, archaea, protista, plante, fungi, dan animalia. Nah, prokarya itu apa? Prokarya, kalian kemarin sudah menjawab bahwa tidak memiliki selaput membran inti sel, tidak memiliki membran brown organelle. Jadi betul, prokarya itu tidak memiliki membran bound atau enclosed organelle yang kita sebut sebagai selaput inti sel. Itu satu-satunya organisme itu yang tidak memiliki ini adalah kelompok dari bakteria dan archaea. Bentuk molekulnya itu cirinya, salah satu ciri dari prokaryota itu adalah dia sirkuler atau bulat. Sementara kalau kita sebagai eukarya, bentuk molekulnya itu adalah linear, panjang sekali begitu. Bahkan kalau ditarik ukuran DNA manusia, ya, untaian DNA manusia itu melebihi jarak dari bumi ke matahari. Jadi sangat-sangat luar biasa panjang. Tapi dengan kuasa Allah itu kemudian digulung atau tersusun dengan sangat rapi dalam satu nukleus itu sehingga tidak tampak. Artinya bahwa itu sangat rapi diletakkan dalam nukleus atau DNA. Sementara kalau di prokaryota itu ada di gumpalan DNA yang disebut dengan kemarin saya sebut nukleoid. Nah, jadi bentuk sirkuler ini adalah bentuknya yang kalau diuntai atau kalau ditarik itu untaiannya sangat panjang sekali. Nah, di dalam DNA itu ada segmen-segmen DNA, ada gen yang merupakan blueprint kehidupan. Gen inilah yang menjadikan kalian berbeda-beda dalam kelas ini, ya. Ada yang bermata coklat, ada bermata hitam, ya. Kemudian berkulit sawo mateng, ya, berkulit lebih putih misalnya. Nah, itu berada di DNA. Bakteri kan begitu juga. Bakteri itu akan menurunkan juga genetiknya itu kepada turunannya. Akan tetapi ingat bahwa bakteria itu tidak secara seksual. Dia tidak ada kemudian pertukaran seksual. Di situ ada kalau di kingdom animalia salah satunya adalah kita itu ada sel telur dan ada sperma. Nah, tapi untuk prokaryota itu tidak demikian, ya. Kemarin waktu pertama kali kita masuk itu pernah saya menampilkan bagaimana binary fission atau bagaimana pembelahan biner dari organisme hidup mikroba itu berjalan. Jadi tidak ada bapak, tidak ada ibu. Jadi begitu membelah menjadi 2 sel anakan baru, maka tidak ada lagi apakah ibu dan anak karena sudah dibelah menjadi dua yang sama. Jadi saling bertukar saling bersharing materi genetik yang sama begitu. Nah, di mana letaknya materi genetik? Itu adanya di daerah yang bernama nukleoid, menyerupai nukleus. Jadi prokaryota ini ada 2, archaea dan juga bakteria. Nah, karakteristik
dari tridomain kehidupan di alam itu ya, tadi bakteria, archaea, dan eukarya. Mari kita lihat apa karakteristik yang membedakan antara ketiga domain ini. Nah, kalau bakteria tampaknya kelihatannya ini lebih dekat dengan archaea. Coba lihat, mari kita lihat, ini tidak ada dinding sel nukleusnya atau tidak ada organelnya juga di sini. Absent, tidak ada. Tapi eukarya memiliki keduanya, selaput organel dan selaput nukleus. Dia memiliki eukarya. Peptidoglikan itu adalah komponen utama dinding sel dari bakteria. Tapi archaea itu tidak memiliki peptidoglikan. Dia ada memiliki dinding sel itu mirip-mirip seperti peptidoglikan, tapi itu bukan peptidoglikan. Nah, itu jadi yang membedakan antara bakteria dan archaea. Seharusnya archaea kalau tampak dari visualnya dengan ada koloni ya, misalnya dalam media agar, kelihatannya kayak bakteria. Ketika dicat gram, kelihatannya seperti bakteria, tapi dia tidak mirip seperti bakteria karena ada komponen dinding sel yang tidak dimiliki seperti halnya yang dimiliki oleh bakteria, yaitu peptidoglikan. Apakah kita bisa melihat peptidoglikannya itu? Bisa dengan mikroskop elektron gitu ya. Nah, eukarya pun apalagi tidak memiliki ini. Nah, lipid ya, membran lipidnya ini yang bakteria dan eukarya itu membran lipidnya sama-sama ester dan tidak bercabang, unbranched. Dan ini juga sama tidak bercabang. Sementara archaea inilah bercabang dan dia ether. Ether itu kan RCOR ya, kalau di gugus fungsinya. Kalau ester kan RCOOR. Saya tidak tahu dalam kimia ini. Kalau dalam biologi kenapa ini ada ether dan kenapa juga di sini branches? Karena untuk surviving archaea di dalam suhu lingkungan yang sangat ekstrim, dia relatif masih stabil. Dia tidak akan terhidrolisis dengan mudah ya. Dan itulah menjadikan kenapa si archaea itu banyak hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, dia tidak mati. Sementara kalau ester kan mudah sekali hidrolisis ya. Ester itu mudah sekali, apalagi unbranched, sebenarnya tidak bercabang. Artinya bahwa dia sederhana, tidak membentuk percabangan yang sangat banyak. Berarti itu mudah sekali untuk dipanaskan terhidrolisis. Kalau dengan air ya, kalau dipanaskan mudah sekali nanti terdenaturasi atau protein ya. Nah itu dia. Jadi relatif lebih mudah sehingga bakteri dan eukarya itu ketika di lingkungan ekstrim dia tidak bisa tahan. Tapi kalau archaea dia ether dan dia bercabang. Ribosomnya bentuknya berbeda. Kalau bakteria dan archaea itu sama-sama prokariota. Ukurannya 7S. S itu adalah Svedberg, itu adalah penemu dari ribosomal ini. Dan kalau eukarya itu 80S. Jadi kalau perbedaannya adalah di situ ya. Oke. Nah, jadi nanti ini agak panjang ya, ini harus berbicara oprons dan plasmid dan lain-lain. Ya jelas ini plasmid harus diketahui. Hanya ada di bakteria dan archaea. Eukarya itu sangat jarang sekali ditemui adanya plasmid. Nah, itu perbedaan antara bakteria, archaea dan eukarya. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu untuk struktur selnya. Kalau dinding sel prokariota itu peptidoglikannya cukup tebal. Itu kalau di dalam mikroba ya, dalam mikroorganisme bakteria maupun archaea, itu sebetulnya kalau archaea itu sangat jarang sekali orang melakukan dicat ya, pengecatan itu biasanya adalah untuk bakteria. Archaea itu sangat jarang juga orang melakukan penelitian archaea. Kenapa? Karena ketika kita mengambil sampel dan mau mengisolasi archaea dari lingkungan yang sangat ekstrim, misalnya di suhu yang sangat panas, maka isolasinya tidak bisa digunakan media yang suhunya ruang. Suhu 37 inkubator tidak bisa. Contoh, kalau mengambil archaea itu dari kawah yang sangat panas, Sikidang contohnya, dengan suhu itu 100 derajat, dengan kandungan sulfur yang sangat tinggi, maka media kultivasinya atau media isolasinya dan media pemeliharaannya di lab itu tidak bisa menggunakan media yang tidak ada sulfurnya. Harus ada sulfur yang tinggi dan suhunya itu harus selalu di oven. Suhunya harus sangat tinggi, 50, 60 atau 70. Sehingga jarang sekali. Saya ada punya pengalaman, sewaktu saya ke Chiang Mai University di Thailand, ada 2 mahasiswa master Chiang Mai University
dia presentasi bercerita mengenai penelitiannya dengan arkea. Dia ikut proyek dosennya, jadi arkeanya diambil dari kawah, dari mata air yang sangat panas. Diambil dari situ di daerah di Thailand, di Chiang Mai diambil sampelnya. Kemudian dia ngobrol dengan saya, terus saya tanya, ada kesulitan nggak kalian mempelajari arkea dari isolasi mata air dari spring water yang sangat-sangat panas, suhunya sampai 60, 70, 80 lah ya, sampai 100 bahkan. Kata dia, I give up. I don't want to continue my research on it. Saya tidak mau melanjutkan itu lagi. I give up. I'm struggling to do it. Saya sangat-sangat struggle, sangat sulit sekali untuk saya bisa melanjutkan itu. Saya bilang, kenapa? Karena suhunya harus selalu panas. Begitu dia mengeluarkan bakterinya itu harus di media cair, tidak bisa media padat. Bagaimana bisa media padat tetap dipertahankan suhu 70-80? Nggak bisa. Jadi tetap harus pakai, tentu akan mencair padat itu juga kan. Jadi dia menggunakan media cair. Begitu dia mengeluarkan dari oven suhu 70 derajat dan ditaruh sebentar saja di luar di suhu temperatur room temperatur itu suhu kamar, itu begitu ditumbuhkan lagi itu nggak mau tumbuh dia. Jadi ketika di suhu kamar, dia dalam waktu 1 jam aja diletakkan di situ medianya, kemudian ditumbuhkan kembali, dia tidak mau tumbuh. Dia harus selalu ditumbuhkan dalam jadi harus cepat dia menumbuhkannya dan harus langsung diletakkan lagi di oven. Nah itu, jadi dia bilang kadang-kadang saya memakan waktunya sangat banyak untuk menumbuhkan saja, belum diujikan dan macam-macamnya. Nah itu, jadi memang challenging-nya untuk menggunakan prokariot semacam itu. Nah, fungsi dari dinding sel ini ya, peptidoglycan ini sebenarnya fungsinya itu adalah untuk memprotek. Kita pun di sini ada kan jaringan kulit itu ya, ada keratin, ada kalau dalam tanaman itu ada kutikula ya. Kalau kita keratin itu ada di bagian rambut, ini juga di kulit juga ada kita itu ya, keratin ini. Nah, semacam itu. Jadi fungsinya untuk memprotek sel dan juga isi sel itu harus diprotek gitu. Nah, di dalam prokariot cells itu dinding selnya disebut dengan ada peptidoglycan. Nanti ketika mahasiswa biologi melakukan praktikum, saya nanti mengizinkan untuk adik-adik bisa masuk melihat gram positif dan gram negatif itu seperti apa nanti tampilannya gitu ya. Arkea tidak memiliki peptidoglycan ya, sehingga dia tidak bisa dicat. Dia ada satu cat khusus untuk bisa mengecat dinding selnya. Nah, morfologinya kalau sudah dicat, maka kalian bisa mengetahui bentuk sel-selnya semacam ini. Jadi kalau kenapa ketika kemarin saya menginformasikan tentang Aristoteles ya, yang ada plant dan juga animals, ada hewan dan tumbuhan. Karena bisa dilihat morfologinya dengan sangat jelas. Bagaimana bentuk daunnya, kalau itu hewan, bagaimana sirip ikan, itu ikan ya, ikannya bentuk sirip ikan berbeda, bagaimana kemudian dia bentuk moncongnya, bentuk paruhnya, ya, bentuk tangannya, bisa kelihatan. Dari tanaman kita bisa melihat bentuk daun lain-lain. Bakteria itu sulit untuk melihat kalau tidak di bawah mikroskop, dan kalau tidak dicat maka kita tidak melihat bentuk selnya, apakah kokus bulat, apakah batang, apakah spiral. Nah itu kita tidak bisa melihat. Ada spirocyte juga, bentuknya seperti berspirocyte, itu seperti berulir ya, spirocyte. Ada juga bentuknya budding hifa. Biasanya ini adalah hifa ini pada Saccharomyces cerevisiae ya. Jadi atau pada ragi pada tape kan bisa menggunakan Saccharomyces itu. Nah, seperti ini ada buddingnya di sini ya. Ada hifa buddingnya. Lalu seperti filamen, seperti panjang seperti cacing gitu ya. Filamentus bakteria. Ini ada juga bentuknya yang semacam ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang diketahui, bentuk sel. Kapan kita bisa mengetahui bentuknya? Ini ketika sudah dicat gram. Nah, gitu ya. Tetapi bentuk sel ini bisa mengalami variasi. Karena, ya ini adalah istimewanya mikroba sebetulnya. Karena dia ini hanya satu sel, jadi ketika ada lingkungan yang dia tidak bisa tidak bisa adaptasi dengan lingkungan tersebut, dan supaya dia bisa terus bertahan hidup, survive, maka dia harus melakukan perubahan-perubahan pada selnya. Contoh, kalau kalian menumbuhkan, saat ini memang selalu kejadian, saya selalu mengalami ini. Ketika ada satu mikroba, ini mahasiswa saya bimbingan juga ada mengalami ini.
Di dalam media yang minimalis, jadi ada media minimal namanya. Di situ hanya ada agar-agar dan ada mineral saja. Hanya ada di situ magnesium, hanya ada ferros, ya, ada besi saja, dan ada mineral garam-garam yang sederhana saja di situ. Nah, dibandingkan dengan satu media yang lain adalah media nutrien agar namanya. Di situ kaya sekali. Si bakteri ya diberikan pepton, protein, diberikan diberikan yeast ekstra, yaitu sumber C-nya. Itu banyak sekali mikrobanya yang ada yang tumbuh. Tapi ketika di media minimal, apa yang terjadi? Koloninya kecil dan tipis sekali di media minimal. Tapi ketika itu di media kaya, maka koloninya besar sekali dan tumbuh dengan baik. Kurang dari 24 jam, dia sudah tumbuh koloninya dengan sangat banyak. Tapi kalau di media minimal, itu 24 jam bahkan belum tampak kelihatan ada koloni. Dia harus mengadaptasikan diri. Maka selnya itu bentuknya menjadi sangat kecil-kecil di dalamnya. Dia harus bisa bertahan hidup pada media yang dibuat oleh kita yang minimal. Dia akan protes di dalamnya itu, loh kok nggak ada karbonnya, kok nggak ada proteinnya, kok saya diberi garam-garam aja ini, gimana saya bisa hidup kalau diberi garam. Kalau kita makan garam, air garam melulu gitu ya, tidak ada proteinnya, tidak ada telur, dan tidak ada karbohidrat. Coba kalian makan garam, tapi di garam itu dicampurkan dengan nasi, campurkan dengan telur, maka ya tetap kita bisa berenergi. Nah, tapi kalau mikroba hanya garam kok, maka dia pun tidak bisa tumbuh dengan baik. Gitu ya, tergantung pada kondisi. Kemarin sudah saya sampaikan di sini ya, perbedaannya antara sel prokariot dan sel eukariot. Ya, dari ukuran sudah sangat berbeda. Ini ukurannya sampai maksimal 10 mikron, ini bisa 100 mikrometer. Mata kita adik-adik, oleh Allah itu mata kita, itu penglihatan kita adalah dalam ukuran milimeter. Dalam milimeter, ukuran milimeter kita masih tampak kelihatan kutu busuk atau mungkin kutu di rambut, atau mungkin yang lebih kecil lagi saya tidak tahu kalau bukan orang Sunda mungkin ada namanya itu ada di dalam biasanya kalau di kandang-kandang ayam itu ada hewan yang sangat kecil, putih-putih, kecil sekali. Itu kalau kena itu akan gatal-gatal sekali tangan kita itu. Saya lupa namanya apa ya. Nah, itu ukurannya milimeter. Dan Allah masih bisa memampukan mata kita untuk melihat dalam ukuran milimeter. Coba adik-adik bayangkan, kalau Allah memberikan kita kemampuan penglihatan sampai ukuran mikrometer, apa yang terjadi? Saya akan melihat di wajah adik-adik itu, atau satu sama lain akan saling melihat, di kulit adik-adik itu ada yang bergerak-gerak, bakteria. Di wajah yang sudah diberi skincare, yang sudah diberi facial foam, sudah diberi bedak, itu terlihat ada yang bergerak-gerak. Ini di mana namanya, di kulit itu ada bergerak-gerak itu. Kita bisa melihat bakteria. Kita bisa melihat, kalau ukuran mikro itu virus pun masih bisa melihat dalam ukuran partikel. Tapi Allah kemudian menutup itu semua mata kita. Nggak ada yang doyan makan itu kalau mata kita sampai ke mikrometer. Karena dalam makanan kita, ketika kalian beli pecel lele, ketika yang airnya itu kadang dicuci untuk piringnya, cuci yang sama ya, jadi sampai sudah retak sekalipun dipakai, maka mata kita pun akan melihat mikroba yang luar biasa banyaknya. Maka kita nggak akan mampu untuk menelan makanan di situ. Nah, tapi Allah tidak mampukan itu. Maka kita makan damai-damai aja ya. Nah, semacam itu. Jadi itulah kekuasaan yang kekuasaan Allah ya. Kita hanya dimampukan oleh Allah melihat dalam ukuran mikron. Ya, fungi kita masih bisa melihat dalam bentuk koloni, yaitu di nasi yang udah basi tentu kita tidak bisa makan lagi karena kita bisa melihat di situ ada fungi. Ketika makanan basi ada berair, maka tentu salah satu indikasi bahwa itu adalah sudah basi, itu adalah berair dan bau yang berbeda. Nah, itu adalah tanda-tanda sesuatu yang Allah sudah beri petunjuk bahwa ini adalah basi, ini banyak toksinnya, kamu tidak bisa makan. Kalau itu kering, Allah kemudian memperlihatnya dalam bentuk apa? Itu ada koloni fungi di atasnya. Itu nasi ada warna orange, nasi ada warna hijau, warna merah karena kumpulan koloni fungi. Maka kamu jangan memakannya, dan itu sudah itu sudah basi. Nah, itu. Jadi semacam itu. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa sesuatu itu bisa kita makan atau tidak. Toyib atau tidak. Halal tentu halal, tapi toyibahnya kan tidak terpenuhi, maka itu tidak menjadikan halal berarti ya, berarti tidak bisa untuk kita konsumsi. Oke.
Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari mikroorganisme yang berhasil dideteksi dengan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron kita bisa melihat morfologi dengan secara utuh semacam ini. Jadi mikroba adalah seperti ini, realnya dalam tubuh kita, ada juga dalam tubuh kita seperti ini ya. Dan ini adalah filus atau filum, filus atau rambut, filus ya, atau filum lah, saya tidak apa ya di bahasa Indonesia-kannya ya, hair ya, jadi seperti rambut gitu. Oke, nah kalau melihat dari ukuran tadi sudah ya, dari ukuran kan kalau prokarya kan kecil sekali, kalau eukarya ini selnya agak besar, ada nukleusnya di sini dan ada organel-organelnya, sementara di sini hanya ada ribosom, ada dinding sel ya, ada kapsul. Nah, ini kapsul ini sangat berbahaya Adik-adik. Jadi dalam mikroba itu ada di sebelah luar dinding sel kapsul. Inilah yang menyebabkan resistensi mikroba terhadap antibiotika. Dia akan sangat-sangat resisten terhadap antibiotika atau dia akan sangat resisten juga terhadap proses pemanasan. Ketika dipanaskan, ya kapsul ini akan sebagai pelindung, maka dia tidak akan pernah mudah untuk didegradasi. Ya, nah itu dia. Jadi kalau minum air, jadi kalau makan makanan, saya sudah memakannya kok, saya sudah memasaknya dengan baik kok, saya sudah mendidihkannya dengan baik kok. Nah, tapi tetap keracunan. Kenapa? Berarti masih ada mikroba yang membentuk kapsul di situ atau membentuk spora. Spora itu ada di dalamnya. Nah, kapsul inilah yang menyebabkan dia menjadi tahan terhadap panas. Nah, sekarang mari kita lihat struktur bagian luar dari sel prokariota itu. Ada apendik. Apendik itu adalah struktur yang sifatnya itu aksesoris ya. Aksesoris yang utama itu adalah sel envelop, sel bagian penuh. Envelop itu kan amplop. Jadi dia tuh selaput bagian luarnya dan sitoplasmanya itu di dalam. Jadi dia ini adalah aksesoris ini untuk semakin mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Ada flagel, dia bisa motil. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Ada filus, ada fili fimbriae. Itu apa yang terjadi untuk dia bisa melakukan infeksi, maka dia harus melakukan penempelan dulu pada sel inang, baru berpenetrasi masuk ke dalam sel inang, infeksi dilakukan di dalam. Nah, itu dia. Jadi harus ada fili atau fimbria. Tadi ada dinding sel, ada membran sel. Lalu bagian dalam ada apa? Ada ribosom ya, ada nukleoid dan ada lain-lain yang ada di sini. Jadi prokariot itu ada 3 komponen utama ya, apendik, appendages, lalu sel envelop dan juga sitoplasma. Nah, ini adalah ilustrasinya. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah sel bakteri yang saya tampilkan di sini. Flagel. Flagel ini fungsinya mengattach ya. Ketika pada satu substrat tertentu, maka dia akan berdiam diri di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk movement, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini diperlukan untuk itu. Saya sepertinya ada video yang bisa untuk melihat bagaimana sel bergerak. Oke. Lalu berikutnya nanti akan ada fimbriae. Ini adalah tempat perlekatan hairline. Ya, hairline jadi tempat melekatan kepada permukaan kulit. Contohnya di manusia ini, dia kalau dalam kulit ya, baik itu di kulitnya itu di muka, di kulit di selain di wajah, itu ada mikrobanya menempel dengan menggunakan fimbriae ya. Nah, apalagi dinding sel ya. Lalu ada ribosom di sini, ribosom untuk sintesis protein. Lalu kromosom nukleoid ada di sini, lalu kemudian ada inklusi ya. Nah, inklusi ini salah satu yang paling terkenal, inklusi atau simpanan storage lah ya, penyimpan, tempat gudang penyimpanan. Salah satu yang kita kenal adalah bioplastik, penghasil bioplastik, bahan penghasil bioplastik disebut dengan polihidroksibutirat. Jadi disinilah letaknya bahan bioplastik. Jadi kalau ada mikroba yang bisa mengakumulasi polihidroksibutirat, maka polihidroksinya bisa dilepaskan keluar dengan cara disonikasi, jadi dikeluarkan sitoplasmanya, kita ambil pHb-nya, dan kita gunakan sebagai bahan pembuat bioplastik, degradable plastik. Ada 2 macam degradable itu, ada bioplastik degradable, ada degradable bioplastik. Itu hal yang berbeda. Kalau biodegradable plastik, plastiknya itu bukan berasal dari mikroorganisme, bukan berasal dari senyawa bios.
bukan dari PHB lah begitu. Jadi bukan berasal dari metabolit yang dihasilkan oleh organisme hidup, bukan. Itu kalau biodegradable plastik. Tapi kalau bioplastik degradable artinya bahwa plastik itu berasal dari bios, dari organisme hidup dan yang dapat didegradasi. Tapi plastik yang ada, saya oksium kalau nggak salah, coba dari kalau pergi ke Alfamart dan Indomaret, itu akan diberikan plastik itu tertulis kadang biodegradable atau apa namanya easy to be degraded atau biodegradable plastik tulisannya. Bukan bioplastik degradable, tapi pasti tulisannya biodegradable plastik. Jadi plastik yang bisa didegradasi. Kalau bioplastik degradable itu sudah pasti jadi kalau bioplastik degradable itu sudah pasti biodegradable. Jadi plastik yang berasal dari living things, dari organisme hidup sudah pasti didegradasi. Tapi yang bukan berasal dari senyawa hidup itu belum tentu bisa didegradasi. Maka namanya bisa degradable plastik. Itu berarti plastiknya adalah kimia, tapi bisa didegradasi oleh apa? Oleh lingkungan. Atau kalau di depannya ada kata-kata biodegradable plastik, berarti plastik yang bisa didegradasi oleh senyawa oleh living things, oleh organisme hidup. Siapa? Mikroba. Nah, jadi ada istilah macam-macam ya. Oke, ada itu harus paham. Jadi kadang-kadang tuh semua plastik yang bisa didegradasi sudah pasti plastik yang dihasilkan dari living things atau dari organisme hidup. Tidak. Plastik kimia, orang-orang kimia itu ada yang bisa menghasilkan plastik, biodegradable plastik, tapi bukan bioplastik. Kalau bioplastik itu harus berasal dari organisme hidup. Nah, salah satu bioplastik itu adalah ini, dia menyimpan PHB di sini. Saya pernah punya pengalaman menghasilkan biodegradable plastik ini, bioplastik degradable ini adalah dengan menggunakan mikroba. Saya asisten peneliti waktu itu di UGM Bioteknologi, di lab bioteknologi. Itu mahasiswa S3, sekarang sudah profesor ya di Universitas Haluoleo, melakukan penelitian dengan menggunakan limbah sagu sebagai substrat dalam membuat bioplastik degradable, ya, PHB. Kenapa? Jadi sebetulnya limbah-limbah organik itu bisa dimanfaatkan, terutama yang kandungan karbonnya tinggi, itu bisa digunakan oleh mikroba untuk menimbun karbohidrat di dalam tubuhnya dalam bentuk polihidroksibutirat. Nah, polihidroksibutirat ini sebagai bahan dasar plastik itu bisa dikeluarkan. Waktu itu dilepaskan, tapi 5 liter. Kenapa di Indonesia tidak berkembang? Tapi di Jepang itu sudah berkembang dan sudah ada produk-produk itu dari bioplastik degradable, itu sudah diproduksi, pena, ya, ada chopstick, lalu tumbler itu. Jadi kalau sekalinya chopsticknya itu ketinggalan atau kemudian ditaruh di tanah, itu dalam waktu sebulan itu sudah menghilang karena sudah degradasi. Lain cerita kalau plastik, maka bertahun-tahun tidak pernah terdegradasi, ya. Maka kenapa itu di piungan itu sampai menumpuk sekali, karena dicampur antara organik dan anorganik, apalagi plastik di sana. Jadi ya lama. Makanya penanganan yang plastik itu harus berbeda dengan penanganan yang non plastik atau organik. Nah, semacam itu. Dalam 5 liter ada itu melakukan penelitian sampai sepanjang malam. Kami harus tidur 2 malam di laboratorium karena setiap 2 jam sekali harus selalu dicek fermentasinya. Karena ada bakteri di situ, Bacillus amyloidoticus, ditemukan dalam media substratnya sagu. Itu fermentor besar sekali, berisi 5 liter waktu itu kita masukkan 5 liter. Kemudian difermentasi. Ketika ada buih itu adalah menunjukkan adanya karbon dioksida, maka buih itu harus dihilangkan. Makanya kita masukkan anti foam. Jadi anti busa. Nah, itu harus selalu ditambahkan itu. pH itu harus selalu diusahakan tetap netral. Kalau pH-nya asam, maka tidak akan pernah terjadi adanya produksi PHB, tidak akan ada. Jadi pH harus selalu netral karena salah satu dari produk dari fermentasi itu adalah asam yang rendah dan alkohol. Nah, sehingga alkoholik ini akan menyebabkan lingkungan itu menjadi asam dan akan mematikan bakteria Bacillus amyloidoticus, sehingga harus selalu memasukkan NaOH ketika itu asam.
Jadi itu apa namanya, pH-nya jangan sampai 3, 4 tuh jangan sampai. Ketika pH sudah mendekati 4 maka dicampurkanlah NaOH, ya molaritasnya tergantung bisa 1M, bisa 0,1 dan macam-macamnya. Nah, setelah itu kemudian dipecah. Tahu nggak, dari 5 liter itu hanya mendapatkan 0,001 miligram. Jadi di petri dish yang kecil itu hanya selapis tipis saja PHB atau bioplastik. Jadi maka untuk pabrik-pabrik atau industri-industri menggunakan bioplastik itu membutuhkan biaya produksi yang luar biasa besarnya. Satu, harus mengkultivasi mikrobanya. Dia harus dipastikan nutrisinya harus dijaga dengan baik. Yang kedua, itu volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan bioplastik itu jauh melebihi dari plastik kimia sintetis. Sehingga dari situlah biaya produksi akan sangat banyak sekali. Tapi kalau melihat manfaatnya dan melihat keamanannya di lingkungan, itu jauh lebih aman bagi lingkungan karena harmless, tidak akan menjadikan lingkungan kotor karena akibat adanya penumpukan plastik. Begitu ya. Ini saya intermezzo terkait dengan ini semua. Ya, jadi ada glycocalyx, ada kromosom dan nukleoid. Kromosom berada di dalam nukleoid di sini semua. Dan ada filus fili. Nah, fili ini digunakan untuk proses konjugasi, ya. Konjugasi itu adalah proses untuk transfer materi genetik dari mikroba A ke mikroba B. Oke. Nah, ini appendages ya. Appendages ini ada namanya flagella. Ada flagel, ada fimbriae. Nah, kita perbesar ini. Ini adalah flagel. Kalau diperbesar, ya, ini ilustrasinya semacam ini. Ini seperti dongkrak ya. Jadi ada hooknya di sini, ada filamennya untuk bergerak maju atau bergerak mundur. Jadi ini adalah membran bagian luar, ada membran bagian dalam. Jadi ini adalah ring protein yang berada di bagian dalam sel. Ini diperbesar semacam ini. Ini luar biasa, masya Allah, ya. Kompleks sekali. Kita tampaknya hanya melihat ini flagel dulu. Bahkan ukuran mikro loh ya. Ini kita bahkan nggak bisa melihat seperti apa. Alat gerak, dia akan bergerak pada kondisi lingkungan yang sangat kental sekalipun dia akan bergerak. Nah, ada 3 bagian dari flagel ini, ada basal hook, basal body, ada hook, dan ada filamen. Ini adalah 3 hal yang penting dari dari flagel. Nah, ada 3 tipe flagel. Ada monotrip, mikroba hanya memiliki 1 flagel aja. Nama jenisnya adalah B. delio. Lalu ada mikroba yang memiliki flagel itu cukup banyak. Itu Lopotrik, itu ada di Vibrio fischeri. Vibrio ini adalah salah satu mikroba patogen yang ada pada hasil perikanan, aquaculture. Udang, ikan, apalagi ya, semuanya itu beberapa hewan-hewan laut yang sering kita konsumsi, terutama udang ya, itu memiliki Vibrio ini. Memiliki flagel yang cukup banyak ini. Maka ketika satu organisme kena, itu jangan pernah dimasukkan dalam satu kolam yang sama karena dia akan cepat sekali bergerak karena dia memiliki flagel. Dia akan menyebarkannya ke populasi yang lain. Jadi harus selalu secepatnya itu dipisahkan, atau itu harus selalu secepatnya dibunuh Vibrio ini. Cara membunuhnya itu kan banyak sekali cara membunuh Vibrio ini. Bisa dengan memanfaatkan senyawa-senyawa antibakteria. Nah, ini yang sekarang saya kerjakan bersama mahasiswa bimbingan saya yang sekarang bekerja sama dengan co-supervision ya. Jadi membimbing 2. Yang satu dosen pembimbingnya dari Faculty of Science PSU Thailand, dan yang satunya adalah saya. Jadi ini adalah melakukan antibakteria Vibrio dari udang ya. Anak udang di Thailand, Indonesia kan cukup komoditas utama yang diekspor tertinggi itu adalah Thailand dan Indonesia di negara Asia itu. Jadi ini Vibrio ini menjadi satu permasalahan yang sangat besar sekali untuk shrimp farming atau untuk peternakan udang. Lalu ada yang peritrik. Peritrik itu ada di sekujur selnya. Jadi ini flagelnya memenuhi seluruh di tepian tubuhnya ini ada. Amfitrik itu adalah amfi. Jadi di dua sisi itu flagelnya ada. Nah, ini adalah tipe flagel. Nah, mikroba yang biasanya patogen umumnya adalah mikroba yang tidak diam, mikroba yang bergerak terus. Nah, itu adalah umumnya mikroba yang memiliki flagel itu adalah mikroba yang patogen.
Nah, ini adalah pergerakan flagel ini. Jadi kalau adik-adik mau melihat pergerakan mikroba bagaimana lakukan dengan mengamatinya di hanging drop. Ini nama slide-nya hanging drop. Jadi adalah seperti slide biasa, tapi di tengahnya ada cekungan, diteteskan diteteskan ke cekungannya itu adalah media cair, lalu dibalik, ditutup dulu dengan cover slide-nya, lalu dibalik. Setelah itu baru di bawah mikroskop dicek. Kalau dia bergerak maka dia akan bergerak, didorong-dorong gitu ya, gliding, namanya gliding, dia akan bergerak-gerak begitu. Tapi kalau non motil dia akan hanya diam saja. Itu bisa diamati di bawah mikroskop ini sebetulnya. Nah itu ya nanti sebenarnya nanti bisalah kita praktek ya untuk melihat bagaimana pergerakan dari, jadi dia akan mendorong bagian depan. Jadi seperti mendorong ya. Jadi nanti mendorong maju ke depan, lalu ini bergerak-gerak begitu untuk proses mendorongnya ke depan ini. Si selnya akan terdorong gitu karena pergerakan dari filamennya ini. Oke, semacam itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah villi atau fimbriae. Villi atau fimbriae ini ada di sekujur selnya, sel si bakterianya. Ini untuk biasanya penempelan, untuk transfer, pelekatan, atau juga untuk mentransfer, mating ya. Mating itu kawin tanda kutip ya, tapi tidak kawin sebetulnya, maksudnya itu adalah mentransfer materi genetik dari satu sel ke sel yang lain dengan menggunakan villi. Ada istilah juga fimbriae. Fimbriae itu untuk rambut ya, ukurannya pendek. Kalau villi itu yang agak panjang-panjang ini. Nah ini ya. Jadi itu banyak juga di mikroba ini. Nah biasanya untuk kita bisa melihat ada villi atau fimbriae itu perlu ada pengecatan villi atau fimbriae. Tidak bisa dengan pengecatan gram. Pengecatan gram itu adalah untuk mengecat dinding sel. Tapi kalau pengecatan villi, fimbriae, flagel itu ada pengecatannya tersendiri. Jadi sehingga bisa dilihat. Ya. Oke, nah ini villi, salah satu fungsi dari villi itu adalah untuk adanya proses transfer. Jadi dari satu sel ke sel yang lain ini ya, dan ini nanti bisa saling berbagi ya, saling memberikan materi genetiknya, fimbriae ataupun dengan villi. Nah ini ya, jadi kalau ini di bawah SEM dengan ini Serratia marcescens ya, sedang melakukan konjugasi. Jadi antar sel itu dia saling berkomunikasi, dia saling mentransfer genetik satu dengan yang lain. Kapan diberikan transfer genetik? Ketika satu kondisi di mana dalam satu populasi atau komunitas mikroba dalam satu lingkungan tertentu, apabila lingkungan itu cukup mencekam itu artinya bahwa polutannya sangat tinggi dan itu toksik untuk sel bakteria. Misalnya dia ada dalam biofilm ya, atau ada di lingkungan yang polutan lah, yang terjadi polutan. Oke, saya contohkan. Ketika di mengambil sampel saya di limbah penyamakan kulit ya, di daerah dekat Gembira Loka itu kebun binatang. Nah, di situ mikrobanya saya isolasi dari sana. Di situ mikrobanya banyak yang terambil. Kenapa mikrobanya kok tidak mati? Seharusnya itu kan senyawa polutannya tinggi banget itu. Namanya penyamakan kulit itu berbagai macam logam berat digunakan kan, ada merkuri pasti di sana. Terus kemudian ada berbagai macam senyawa-senyawa kimia yang digunakan, itu sangat-sangat karsinogenik sekali. Mikroba tentu yang tidak tahan tumbuh di situ tidak akan tumbuh juga di media yang saya isolasi, yang saya gunakan untuk isolasi. Tapi ada beberapa mikroba yang tetap bisa tumbuh. Setelah diketahui ada satu jenis mikroba itu sebenarnya dia tidak bisa bertahan di lingkungan yang toksik, tapi bisa menjadi tahan di lingkungan yang toksik. Bagaimana caranya? Mikroba A, sel A yang memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, dia akan memberikan genetik berupa plasmid. Dia akan berikan ke tetangganya, dia akan berikan ke sel di sebelahnya yang tidak tahan dengan toksik. Maka dia melihat tetangganya ini, temannya, sel yang lain beda jenis, ini dia melihat bahwa akan hampir mati karena tidak tahan dengan toksik dan dia menjadikan pingsan-pingsan gitu. Lalu sel di sebelahnya yang tahan itu, dia bilang, loh kamu kenapa? Aku nggak tahan berada di lingkungan yang sangat toksik ini. Oke, mari kita melakukan transfer genetik. Saya akan berikan plasmid yang mengkode untuk tahan terhadap lingkungan semacam ini. Maka mereka saling memanjangkan villi. Mereka panjangkan filus ini, dan melalui filus itulah si mikroba yang tahan dengan
toksik akan diberikan kepada mikroba yang tidak tahan dengan toksik, maka dia bisa tahan dengan toksik, membelah diri, dan plasmid tadi akan diberikan kepada sel belahannya itu tadi. Dia akan tumbuh dengan baik kayaknya di sana. Jadi itu pembelajaran untuk kita manusia ya, berbagi. Jadi konjugasi itu adalah berbagi atau memberi tanpa kehilangan. Nah, itu adalah konsep yang diberikan oleh dosen saya. Jadi memberi tanpa kehilangan itu adalah konsep sedekah. Konsep memberikan memberikan hibah sedekah yang Allah ganti berlipat-lipat. Apakah si bakteri yang memberikan plasmid untuk supaya temannya tahan terhadap toksik ini kehilangan plasmidnya? No, tidak. Apakah ini kemudian tidak bisa hidup karena plasmidnya hilang? Tidak. Dia tetap memiliki plasmid itu. Jadi dia memberi, tapi dia tanpa kehilangan plasmidnya. Itulah yang disebut dengan cinta sejati. Memberikan rasa cintanya, memberikan rasa kasih sayangnya kepada sesama, akan tetapi rasa cinta yang dipupuk, yang diberikan itu, kemudian karena diberikan kepada sesama, hilang? Tidak. Tetap ada. Nah, itu dia ya. Itu konsep dalam konjugasi. Dia berikan, tapi tanpa dia kehilangan. Itu dia. Lalu apalagi yang lain? Itu adalah sel envelop ya. Ada berupa pidomnikan tadi. Saya langsung aja. Ada glycocalyx. Mari kita lihat. Glycocalyx itu adalah untuk substrat yang melindungi sel dari paparan lingkungan. Ini biasanya ada pada mikroba yang patogen yang dia sulit untuk dimatikan dengan antibiotik. Kenapa? Karena dia punya coating. Dia punya jaket. Jaketnya itulah berupa lapisan lendir di sini, lapisan slime, layer lapisan lendir. Jadi ketika kalian mengisolasi mikroba, kemudian basah mikrobanya, ada mikroba yang kering, ada sel koloni yang kering, ada koloni yang basah. Ada satu jenis mikroba, itu namanya rhizobium. Rhizobium itu adalah mikroba yang selalu ada pada perakaran tanaman karena dia bersimbiosis dengan tanaman untuk membantu tanaman dalam mengetrap atau memberikan nitrogen dari atmosfer yang akan diberikan kepada tanaman. Nah, tapi di dalam proses pembentukan amonia dari N2 jadi amonia itu kan di dalam bentuk itu menjadi amonia itu apa? NH3 ya? Amonia NO3 apa NH3 ya? Ada ya? Saya lupa. Amonia. Amonia lah ya. Saya lupa. Amonia itu dalam bentuk yang dia harus tidak ada udara. Jadi dalam reaksi yang tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen, maka tidak akan pernah terjadi adanya amonia dan tidak ada tertrap, tidak ada nitrogen yang bisa tertrap. Jadi sel ini harus terlindung dari oksigen. Caranya gimana supaya dia bisa terlindung dari oksigen? Maka di luar selnya itu harus ada layer yang bisa melindunginya supaya tidak terpapar oksigen. Kalau terpapar oksigen, maka dia akan mati dan dia tidak bisa membantu tanaman untuk memberikan nitrogennya. Nah, ini bisa tampak ketika kalian mengisolasi mikroba dari bintil akar, lalu kemudian kalian pencet itu bintil akar, dan masih berwarna merah, berarti sedang aktif itu selnya. Nah, kalian kemudian melakukan pengenceran, lalu diisolasilah itu yang berwarna merah tadi. Kalian akan nampak kelihatan bahwa koloninya pasti berlendir seperti umbel, apa sih ini namanya? Kalau orang kena flu ya, itu akan seperti lendiran ketika sedang flu. Persis kayak begitu, lendir. Bentuknya koloni lendir. Kenapa? Karena dia itu mikrobanya dia tidak boleh terpapar oksigen. Terpapar oksigen maka dia akan mati. Itu yang fungsi dari glycocalyx ya. Itu. Kemudian, ini glycocalyx ini ada di mana? Ada di gigi. Nah, ya. Jadi gigi yang berwarna atau email gigi ya, yang ada warna kuning, yang ada yang tidak pernah siapa yang di sini di kelas yang tidak pernah dibersihkan karang-karang giginya ya, yang di email yang ada kuning-kuningnya. Nah, itu adalah membentuk biofilm gigi. Glycocalyx mereka melakukan itu, glycocalyx. Jadi mereka membentuk biofilm di sekitar gigi ini, ada kuning, ada macam-macam di sini ya. Itu pertama dia akan menempel pada gigi bagian atas. Ketika dia menempel, maka dia akan melepaskan senyawa tertentu yang bisa mengundang mikroba lainnya untuk tumbuh. Jadi itulah disebut dengan biofilm. Awalnya hanya mikroba tertentu saja yang menempel di sini,
dia ada memiliki kapsul, dia ada memiliki glucocalyx di sini. Lalu dia akan mengundang teman-teman yang lain, maka ada berwarna merah, ada berwarna hijau, ada berwarna coklat. Ini dalam karang gigi ini semua. Nah itu saya belum coba ke dokter gigi untuk dibersihkan itu karang giginya ya, karena ini bisa mengganggu. Tapi kalau itu tidak mengganggu kalian ya tidak masalah, tapi akan lama-lama itu akan keropos, kemudian nanti sebetulnya akan ada lubang-lubang kecil di sekitar emal gigi ya, itu ya vokal sisa. Oke. Oke lah ya, ini kata Albert Hanover. Oke, slime layer dan kapsul ya. Oke, ini slime layer kapsul sama-sama untuk menjaga dari adanya kehilangan dan melindungi dari kehilangan air dan nutrien. Oke, saya mungkin bisa. Oke, ini dia. Yang berkapsul ini yang paling penting adalah Haemophilus influenza. Influenza penyebab flu. Nah, dia berkapsul, maka kita tidak akan pernah sembuh dari flu. Karena setiap diberi antibiotik, ya dia hanya akan pingsan-pingsan aja. Kalau tubuh kita imunnya tidak sedang baik, maka dia akan ada lagi. Karena dia memiliki kapsul, ya. Ada memiliki mukoid seperti lendir. Pneumonia, ini ada di paru-paru. Pneumonia itu juga luar biasa itu ya. Itu akan membentuk biofilm dia di saluran paru-paru. Maka ada radang paru, ada orang terkena tumor paru, kanker paru, gitu. Nah itu semua adalah akibat dari adanya mikroba seperti ini. Dia yang tahan terhadap antibakteria ya. Oke. Mukoid ya bentuknya seperti ini, lalu ini adalah non mukoid itu seperti ini. Jadi kalau tidak ada mukoidnya, maka dia bentuknya lebih rough ya, lebih kasar. Tapi kalau ada mukoidnya maka akan tampak lebih halus ya, karena ada lendir di bagian luarnya. Nah, yang berikutnya adalah yang terpenting, itu adalah struktur dasar sel. Itu ada 3, jangan lupakan ini ya, ada 3 struktur dasar sel mikroba, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada materi genetik. 3 hal inilah ada di dalam setiap, sebetulnya tidak hanya prokariot, tapi seluruh sel memiliki 3 macam ini, membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Jadi membran plasma, saya kira di biokimia barangkali saya tidak tahu apakah di punya biologi dasar enggak ya? Kalau ada mungkin sudah dijelaskan mengenai membran plasma ya, yang terdiri dari fosfolipid. Itu ada hidrofobi, ada hidrofili. Jadi amfifatik ya, ada 2 sisi. Sisi pertama adalah yang hidrofobi ya, yang dia tidak katanya takut dengan air, lalu hidrofili yang dia itu larut dalam air gitu, menyukai gitu. Oke, ini adalah strukturnya seperti ini. Dan ini struktur dari fosfolipid ya. Oke, ada hidrofobi tails ada jadi di ekor itu ada hidrofobi, maka dia takut dengan air, maka ditaruhlah di bagian dalam karena dia takut air. Tapi kalau di sini adalah hidrofili karena akan bersinggungan langsung dengan sitoplasma yang mengandung kandungan airnya tinggi. Jadi bagian kepala itu yang hidrofili, bagian ekor itu yang hidrofobi, maka dia bersembunyi di dalam ini. Dia bersembunyi dalam strukturnya, ini menjadi fosfolipid, lapis fosfolipid 2. Jadi yang hidrofobi ada di dalam. Dia takut kalau di luar karena langsung terkena sitoplasma yang watery environment. Luar biasa ya kalau dipikir-pikir, masya Allah ya. Sebegitunya. Oke. Nah, ini sel prokariot itu ada gram positif dan gram negatif diakibatkan karena adanya susunan yang berbeda atau perbedaan komponen antara gram positif dan gram negatif. Jadi ada ini aja. Jadi ada susunannya ini cukup berantai. Jadi ada NAG, N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid itu berulang-ulang begitu ya. Berulang-ulang jadi menjadi jala ya, menjadi seperti jala ya. Dan jala inilah kemudian yang menjadikan itu nanti pembeda antara gram positif dan gram negatif. Ada tetrapeptide, ada 4 peptida di sini, alanin, glutamat, lisin dan alanin. Lalu pun yang ini saling berhubung akan luruh dengan segera lipid ini. Tapi kalau ini tidak luruh, kenapa? Karena ini kandungannya cukup tebal sekali, jadi fosfolipidnya malah nggak ada, sedikit sekali, bahkan tidak ada ya, kuat asid adanya. Nah itu, jadi yang menyebabkan kenapa ini gram positif negatif itu dan perbedaannya ada di sini. Ini yang paling utama dalam dunia mikrobakteriologi ya. Ini ada gram positif negatif sangat penting berdasarkan pada tebal tipisnya peptidoglikan gitu. Oke, nah ini kalau di gram positif ini peptidoglikannya tebal sekali, tapi di gram negatif ini sangat kecil sekali, tipis sekali.
Ya, perbedaannya adalah di situ. Terus berikutnya, oke, nanti saya ada ini ya, ada pertanyaan. Itu dia. Jadi ada sel membran. Oke, ini ada 3 lapisan di sini. Ada kepemilikan, bagian luar yang tebal, kemudian ada periplasmic space, lalu ada sel membran. Itu adalah 3 lapisan-lapisan yang ada pada setiap membran bagian luar dari mikroorganisme, gitu ya. Tapi duplikannya sangat tipis sekali. Ini adalah membran sel, ini adalah outer membrannya. Dan ini kalau dilihat lapisannya ada berapa lapisnya, ini ada sama ya, ada. Cuman kalau di sini ada reproduksinya sangat kecil sekali. Oke, kita lihat di sini, nah ini sangat tipis sekali di sini paling tampak jelas. Itu saya kira ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada, coba mari kita lihat sekarang. Tolong dijawab pertanyaan ini. Adik-adik kalau tahu kira-kira pertanyaan apa? Cyanobacteria itu kemarin, cyanobacteria pernah ya saya bilang dalam kelas itu warnanya hijau. Berarti kalau begitu dia bisa melakukan apa itu? Dia autotrof, apa fotosintetik, apakah yang lain, apakah semuanya? Dia ada di akuatis atau ada di mana dia? Fotosintetik. Dia autotrofik juga kah? Iya dong. Oke, autotrofik itu adalah dia bisa membuat makanan sendiri katanya ya. Jadi cyanobacter itu punya klorofil. Kalau punya klorofil berarti dia bisa melakukan fotosintetik dan dia juga berada di akuatik dan dia bisa memfiksasi nitrogen? Bisa. Jadi jawabannya adalah E sebetulnya ya. Cyanobacter itu adalah bisa. Semua jadi fotosintetik dia melakukan bisa. Autotrofik iya. Bisa nitrogen fixer? Iya. Coba satu bagian sih. Nomor 2. Mana yang tidak termasuk dari bakteria? A, B, C, D, atau E? Karakteristik bakteria itu yang mana yang tidak termasuk? Non-nukleus, benar masuk karakteristik? Benar ya, karena tidak punya nukleus. Yang kedua, apakah tidak punya membran? Organel? Punya organel? Tidak punya. Yang tiga, lebih kecil ukurannya dari eukaria? Yang keempat, punya kromosom yang ukurannya linear, ada kromosom di situ? Ada dong, nggak mungkin. Ada. Kalau ada DNA sudah pasti ada kromosom, ya. Karena kromosom itu kan nanti memperbanyak diri kromosom itu ada punya. Nah, berarti semuanya itu adalah bakterial karakteristik. Kromosom ada. Itu dia, ya. Oke, mari sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Reproduksinya dengan apa? Saya tadi bilang. Memperbanyak dirinya dengan apa? Meiosis, dengan mitosis, dengan pembelahan biner. Binary fission. Betul sekali, binary fission. Oke. Nah, endospora itu adalah yang tahan terhadap lingkungan yang sangat ekstrim. Nah, jadi endospora itu allow the bacterium to apa coba? Endospora itu kan tadi saya selalu berulang-ulang mengatakan dipanaskan masih tetap bisa hidup. Gimana coba? Endospora bisa menyebabkan atau endospora itu iya, betul. A. Ya, betul. A. Jadi endospora itu A. Endospora tidak bisa bereplikasi. Endospora tidak bisa mentransfer plasmid. Endospora tidak bisa resist terhadap bakteriofag ya. Dia memproduksi harmotoksin tidak. Endospora itu adalah bentuk di mana mikroba itu untuk bisa bertahan terhadap lingkungan yang sangat ekstrim. Oke, ini masih ada dan ini sepertinya agak mungkin ada yang masih belum saya berikan ya, nomor 5, nomor 6 itu sepertinya masih belum bisa diberikan. Nanti mungkin setelah diberikan, mungkin nanti bisa saya berikan pertanyaan ini. Ya, ada diskusi? Ada pertanyaan atau cukup sampai di sini? Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini saya langsung go ini ya. Aduh, udah panas begini. Udah panas begini ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Cukup kah? Belum ada. Oke, baik. Terima kasih ya, Adik. Kalau semacam itu dan sekali lagi saya mohon maaf. Kayaknya Vira, kamu perlu mengingatkan saya kayaknya ya, Vir, kalau pagi-pagi. Sebenarnya kemarin enggak tuh, cuma hari ini aja saya kok lupa ya.
Oke, ya. Oke, saya ingatnya cuma makanya saya tadi pagi-pagi saya setelah subuh itu hanya nge-WA di grup sistematika mikroba, bukan mikroba analitik. Saya hanya nanti masuk ya jam 12.30 pagi-pagi loh. Saya bisa habis subuh tuh langsung nge-WA kelas ya, jadi sudah bersiap bahwa hari ini offline. Saya nggak kepikiran bahwa hari ini ternyata ada mikrobiologi kimia, masya Allah. Ya. Oke, baik Adik-adik, terima kasih sekali untuk hari ini dan semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.